Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan menjamu Galatasaray pada matchday kedua grup A Liga Champions 2023-2024. Pertandingan MU versus Galatasaray di Old Trafford ini akan disiarkan langsung pada hari Rabu, 4 Oktober 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. MU dan Galatasaray sama-sama gagal meraih hasil positif pada laga pertama. MU ditekuk Bayern Munchen di Allianz Arena, sedangkan Galatasaray ditahan imbang oleh sang tamu FC Copenhagen. Berikut ini prediksi starting line up Manchester United versus Galatasaray. Pelatih Manchester United Erik ten Hag menuntut timnya untuk menemukan kembali aura pembunuh yang hilang di Old Trafford menjelang Liga Champions 2023-2024. Erik ten Hag akan mendampingi MU melakoni matchday kedua grup A Liga Champions kontra Galatasaray pada hari Rabu 4 Oktober 2023 pukul 02.00 WIB. Pertandingan lanjutan fase grup Liga Champions antara MU melawan Galatasaray akan berlangsung di Old Trafford. Dengan demikian, MU harus bisa meraih poin penuh ketika menghadapi Galatasaray di pekan kedua Liga Champions musim ini. Hal tersebut dikarenakan torehan 3 poin sangat berguna bagi MU untuk menempel ketat Bayern Munchen di puncak klasemen grup A. Manchester United kini menjadi juru kunci klasemen sementara grup A usai kalah dari Bayern Munchen di game week pertama Liga Champions. Erik ten Hag tidak mau mengulangi kekalahan yang dialami MU dalam Liga Inggris 2023-2024 yang dilakoni di Old Trafford. Oleh sebab itu, ten Hag sedikit ngomel-ngomel kepada pemain MU agar bisa memberikan penampilan yang lebih baik lagi. Hal tersebut tentunya dimaksudkan oleh ten Hag agar penggawa MU bisa kembali meraih kemenangan lagi, khususnya di laga kandang. Maka dari itu, ten Hag meminta armada The Red Devils untuk menunjukkan kembali aura pembunuh di Old Trafford. Manchester United diyakini bakal kesulitan mengalahkan Galatasaray meski tampil di kandang sendiri Old Trafford. Dikutip dari Transfer Market, Manchester United sudah kalah 2 kali dari 5 partai kandang musim ini. Teraktual Marcus Rashford CS dipencunangi Crystal Palace 0-1 di Old Trafford. Di sisi lain, Galatasaray tengah dalam performa on fire. Wakil Turki itu belum terkalahkan pada musim ini. Mereka mengemas 6 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 7 penampilan di Liga Turki. Berbekal penampilan impresif tersebut, Galatasaray diyakini tidak akan gentar mentas di Old Trafford yang kini tidak lagi angker. Bahkan, bukan hal yang mengejutkan apabila Galatasaray bisa mencuri poin dalam laga nanti. Manchester United tampil melempem di Premier League musim ini. MU hanya mampu meraih 3 kemenangan dan menelan 4 kekalahan dari 7 laga yang sudah dijalani di Liga. Sejumlah pemain dianggap menjadi biang kerok melempemnya performa Manchester United di Premier League musim ini. Siapa saja mereka? Yang pertama, Andre Onana. Onana tampil buruk dan kesulitan membendung tembakan lawan. Sejauh ini Andre Onana tampil dalam 7 pertandingan di Premier League, kebobolan 11 gol dan hanya mencatatkan 2 clean sheet. Yang kedua, Lindelof. Lindelof kesulitan membendung serangan pemain lawan. Dari 6 penampilan di Premier League musim ini, Lindelof membantu MU meraih 3 kemenangan dan menelan 3 kekalahan. Yang ketiga, Marcus Rashford. Pemain timnas Inggris itu tampil melempem. Dari 7 pertandingan yang sudah dijalani di Liga Inggris, Marcus Rashford baru mencetak 1 gol dan 1 assist. Manchester United mengawali musim 2023-2024 dengan memalukan. MU sudah
4 kali kalah di awal musim ini. Buruknya performa setan merah ini dianggap beberapa kalangan karena keberanian mengganti penjaga gawang di bursa transfer musim panas lalu dari David De Gea ke Andre Onana. Bahkan berhembus kabar MU cuma akan memakai Onana sebagai kiper utama sampai awal tahun 2024. The Red Devils berencana membeli kiper baru lagi yang berkualitas. Mereka dikabarkan mengincar penjaga gawang Atletico Madrid Jan Oblak. Onana akan menjadi kiper kedua jika Oblak bergabung. Kabar bergabungnya Oblak ke MU untuk menggantikan Onana langsung disangkal jurnalis pakar transfer pemain Fabrizio Romano. Pria asal Italia itu menyatakan tidak ada kebenaran pada isu MU akan membeli Oblak di Januari 2024 guna menggantikan Onana. Romano menyatakan Andre Onana hanya perlu waktu saja beradaptasi dengan Liga Inggris. Para pemain dan manajer Erik ten Hag diklaim Romano juga masih mendukung penuh Erik ten Hag. Cedera kaki yang menimpa Lisandro Martinez memaksa sang pemain harus 2 kali menjalani operasi. Kini Manchester United harus kehilangan sang pemain selama sisa 2023 ini. Seperti dilansir dari Manchester Evening News, Lisandro Martinez bisa absen dalam sisa tahun ini karena harus menjalani operasi kedua untuk menyembuhkan cederanya. Manchester Evening News melansir laporan The Daily Mail yang mengatakan Lisandro Martinez meminum obat penghilang rasa sakit untuk melawan rasa sakit agar bisa tampil dalam kekalahan dari Bayern Munchen dan Brighton and Hove Albion pada bulan lalu. Dari pemindaian yang dilakukan pada sepekan lalu, ternyata tulang yang mengalami cedera belum sembuh sepenuhnya. Lisandro Martinez segera menjalani operasi lagi dan harus absen dalam waktu yang lama. Marcus Rashford tahu dia bisa berbuat lebih baik, kata Erik ten Hag. Dengan bintang Manchester United itu bisa baru mencetak 1 gol dalam 8 laga. Erik ten Hag belum terlalu khawatir dengan Rashford didukung untuk tampil baik. Namun bos United mengakui bahwa seorang superstar di skuadnya perlu mulai menawarkan lebih banyak hal untuk bisa mencetak gol. Pelatih asal Belanda itu mengatakan, "Saya pikir dia tahu dia bisa melakukan yang lebih baik daripada yang dia lakukan sekarang. Dan saya yakin itu akan terjadi. Dia bekerja keras dan itulah yang dia lakukan. Dia akan mencetak gol. Dia akan melakukannya dan itu akan terjadi. Tapi tidak secara otomatis. Dia harus berinvestasi banyak. Tim harus banyak berinvestasi di sekelilingnya." Mason Mount mengakui bahwa ia mencatatkan awal yang buruk usai memastikan diri merapat ke Manchester United pada musim panas tahun ini. Selain performa buruk MU di atas lapangan, Mason Mount yang didatangkan oleh MU dari Chelsea pada musim panas tahun ini juga mencatatkan start yang kurang mengesankan. Selain belum berhasil menunjukkan penampilan terbaiknya, Mason Mount juga dalam beberapa pertandingan harus menepi karena diganggu oleh cedera. Mason Mount sendiri mengaku bahwa ia sudah mencatatkan start yang tidak ideal di Manchester United. Meski demikian, ia siap memperbaiki performa dan berusaha memberikan yang terbaik bagi tim. Manchester United dikabarkan tertarik untuk memboyong bek tengah Bayern Munchen Matthijs de Ligt yang tidak puas dengan waktu bermainnya bersama sang juara Liga Jerman. Dilansir dari Vicajes, mengabarkan bahwa United terus memantau perkembangan Matthijs de Ligt yang sebelumnya bermain di bawah arahan Erik ten Hag di Ajax Amsterdam. De Ligt hanya bermain selama 126 menit untuk Bayern Munchen pada musim ini, di mana Kim Min-jae dan Dayot Upamecano menjadi pemain inti yang menjadi pilihan utama bagi sang manajer Thomas Tuchel. Akibatnya dia sedang mempertimbangkan masa depannya di klub dan Bayern Munchen akan terbuka untuk menjualnya dengan harga 80 juta euro. Man United dan Barcelona disebut-sebut sebagai peminatnya. Media tersebut menilai Ten Hag dapat memainkan peran yang menentukan dalam mendatangkan Matthijs de Ligt ke Old Trafford. Bisa jadi akan ada kemungkinan kesepakatan pertukaran pemain antara kedua klub. Scott McTominay dihubungkan dengan kepindahannya dari United selama musim panas. Thomas Tuchel belum lama ini mengidentifikasi McTominay sebagai target cadangan dan hal itu tidaklah mengejutkan jika United memasukkannya sebagai salah satu bagian kesepakatan untuk mendatangkan Matthijs de Ligt pada bursa transfer Januari. Manchester United melakukan perombakan besar di sektor tim pencari bakat setelah menghamburkan ratusan juta pound sterling pada berbagai pemain bintang tanpa hasil.
MU melanjutkan proses pencarian mereka akan tim mencari bakat baru. Diberitakan sebelumnya bahwa klub pada pekan lalu memutuskan untuk mendepak sebagian besar pencari bakat mereka dalam rangka bagian dari perombakan klub demi menuai hasil yang lebih maksimal di masa yang akan datang. Sebagaimana dilansir The Sun, Manchester United secara resmi mengiklankan sekaligus membuka lowongan untuk pencari bakat baru bagi klub. Mereka yang dicari ini adalah pencari bakat yang nantinya diproyeksikan untuk fokus pada pemain-pemain berusia 17 hingga 20 tahun. Ada kekhawatiran di internal MU bahwa mereka semakin sedikit mengorbitkan pemain-pemain dari akademi sendiri. Dan diharapkan dengan perombakan di sektor tim scout bisa menjadi angin segar bagi perombakan talenta lokal setelah di beberapa tahun terakhir ini gemar belanja bintang hingga ratusan juta pound sterling, tapi gagal membuahkan hasil yang diharapkan. Para petinggi MU mulai melek akan pentingnya pemain dari produk akademi sendiri menebus tim utama di masa depan.